Tim Satgas COVID-19 yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, Sabtu malam menggelar operasi justisi di kafe dan angkringan. Pada razia ini, tim Satgas menemui salah satu kafe yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Tanjung Gading, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, melanggar pembatasan jam operasional usaha serta protokol kesehatan. Kafe masih buka hingga jam 10 malam. Padahal dalam aturan PPKM level 3, kafe ini hanya boleh buka sampai jam 9 malam saja. Selain itu, aturan yang dilanggar yakni melayani pengunjung yang jumlahnya lebih dari 50% dari kapasitas tempat duduk yang disediakan. Kafe yang melanggar ini diberikan sanksi ditutup sementara selama PPKM level 3 di Kota Bandar Lampung. Selain itu, tim Satgas juga melakukan tes antigen bagi pengunjung secara acak. Mereka yang dites antigen hasilnya non-reaktif. Dan hari ini ada satu yang kita tutup. Kita segel sampai mereka mengikuti persyaratan yang sudah kita ajukan oleh pemerintah. Jangan kita merasa aman dan juga terlena dengan kita level 3 dan zona kuning. Ini harus kita pertahankan. Kalau kita kerjasama yang baik, insya Allah. Sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri, pelaksanaan PPKM level 3 di Kota Bandar Lampung berakhir hari ini, 20 September 2021. Selama PPKM level 3, usaha kuliner telah boleh buka dengan memperbolehkan pengunjung makan di tempat, namun jam operasionalnya dibatasi sampai pukul 21. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ormas Islam Muhammadiyah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Lampung Selatan Sabtu lalu menggelar vaksinasi lintas agama. 400 warga dari berbagai agama mengikuti vaksinasi tersebut. Untuk menghindari terjadinya kerumunan, pendaftaran vaksinasi ini dilakukan secara daring yang dilaksanakan beberapa hari sebelumnya. Di antaranya Jovika, warga beragama Kristen yang tinggal di Kalianda, Lampung Selatan. Ia mengaku senang bisa ikut dalam pelaksanaan vaksinasi yang digelar di kantor Muhammadiyah Lampung Selatan. Ya, bagus sih, bisa kayak toleransi gitu, jadi semua umat beragama. Kesini sama siapa, Mbak? Sama teman. Tahu informasi vaksin dari mana? Dari teman. Dari orang Kalianda sih. Vaksinasi lintas agama ini bagian dari upaya bergotong royong memerangi COVID-19 di Lampung Selatan. Meski hanya digelar sehari saja, namun pelaksanaan vaksinasi serupa diharap dapat digelar oleh kelompok lain. Tapi ini gerakan semuanya untuk membangun masyarakat kita sadar akan vaksinasi ini penting bagi kita semua. Karena bagi kami Muhammadiyah, gerakan vaksinasi adalah gerakan ikhtiar untuk mengurangi risiko dari COVID-19. Bagi peserta yang telah disuntik vaksin, tetap diminta menjalankan protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari. Sebab vaksinasi bukan jaminan tidak bisa tertular COVID-19, melainkan berfungsi untuk menambah kekebalan daya tahan tubuh agar tidak mengalami gejala parah saat tertular COVID-19. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD pemerintah Provinsi Lampung terpaksa harus diubah, mengingat masa pandemi masih belum selesai. Pembahasan perubahan RPJMD itu digelar secara luring di salah satu hotel di Bandar Lampung. Pihak Pemprov Lampung mengaku perubahan rencana sangat diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Gubernur Lampung Arinal Junaidi menyatakan penyesuaian kebijakan dilakukan agar RPJMD bisa berjalan dengan baik dengan menyesuaikan kondisi. Itu tidak lain adalah penyesuaian ya. Nah, apa yang sudah kita putuskan beberapa tahun yang lalu 2019 itu kan situasi dan kondisinya kan berubah. Nah, perubahan itu kita harus sesuaikan. Inilah wujudnya bahwa kita lebih mementingkan kebutuhan dalam situasi yang berkembang, apalagi menghadapi COVID.
Pembahasan perubahan RPJMD itu diharapkan bisa mempercepat program pembangunan di Lampung, sehingga dapat berdampak baik bagi masyarakat. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Para petani getah karet di Kecamatan Gunung Agung, Telang Bawang Barat mengeluhkan penurunan harga. Minggu pagi, harga getah karet yang dibeli oleh tengkulak di wilayah ini hanya Rp6.000 per kilogram. Harga tersebut turun drastis dibandingkan dengan harga getah karet pada bulan Agustus lalu, yang masih di kisaran Rp10.000 per kilogram. Dampak turunnya harga tersebut membuat sebagian petani tidak memanen getah karetnya, sebab harga getah karet saat ini tidak sesuai dengan biaya operasional, tanam, dan upah panen. Bapak nimbang berapa hari sekali ini? Nimbang 3 hari sekali. 1 hektar punya Bapak ini dapat berapa kilo? Untuk 1 hektar ini dapat 70 kilo. Untuk harga sekarang berapa, Pak? Untuk harga sekarang turun jadi 6.000. Tapi tergantung kualitas karet. Terus harapan ke depan Bapak seperti apa ini? Untuk harapan ke depannya kalau bisa ya harga karet itu dinaikkan agar petani karet itu jadi makmur semua. Pihak tengkulak pun tidak mengetahui penyebab utama turunnya harga getah karet. Padahal stok getah karet di Kecamatan Gunung Agung, Telang Bawang Barat saat ini sudah sedikit karena banyaknya petani yang beralih menanam singkong. Pengaruhnya, Pak? Pengaruhnya mungkin dari PPKM itu. Lagian juga kan di sini kebun karet udah terlalu banyak yang tebang, tanamin singkong. Terus harapan ke depannya Pak seperti apa, Pak? Ya, harapannya sih untuk petani karet sama pemerintah kalau bisa mah segera mungkin untuk membenahi karet harga yang lebih bagus dari sekarang ini gitu. Harga getah karet sejak awal tahun 2021 lalu diakui tengkulaknya stabil. Harga terendah sebelumnya masih di kisaran Rp8.000 per kilogram. Namun pada bulan September ini harganya terus turun hingga menyentuh angka terendah di Rp6.000 per kilogram. Para petani meminta kepada pemerintah agar turun tangan menstabilkan harga getah karet ke level harga Rp10.000 per kilogram. Jika dibiarkan berlarut murah, bukan tidak mungkin populasi tanaman karet di Tulang Bawang Barat akan punah karena petaninya putus asa dan menanam komoditas pertanian lain seperti singkong dan kelapa sawit. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat.